Steins Gate adalah salah satu anime yang sering dianggap paling mind-blowing serta memiliki pembawaan cerita yang sangat kompleks dan mendalam. Anime ini menyelibatkan perjalanan waktu, paradoks, dan konsekuensi dari perubahan kecil dalam sejarah. Ia juga memiliki plot yang dipenuhi dengan kejutan, karakter yang kompleks, serta pemeranan yang sangat kuat. Pada video ini, kita akan membahas bagaimana anime ini bisa menjadi salah satu karya terbaik dalam genre science fiction dan thriller psikologis. Lalu, kita akan membreakdown protagonis utama pada anime ini, Okabe Rintaro. Bagaimana caranya berpikir, caranya mengatasi masalah, dan caranya terbebas dari tekanan tak tertahankan tanpa kehilangan akal sehat sedikit pun. Yuk kita mulai. Spoiler alert, video ini mengandung spoiler dari keseluruhan anime Steins Gate dan Steins Gate Zero. Steins Gate adalah contoh sempurna dari bagaimana genre ilmu pengetahuan fiksi dan thriller psikologis bisa digabungkan dengan indah. Anime ini dibuat oleh studio animasi White Fox yang didasarkan pada visual novel yang ditulis oleh Chiyomaru Shikura dan disutradarai oleh Hiroshi Hamasaki pada tahun 2011. Pada episode pertamanya, kita dibawa menuju filosofi yang mendalam tentang alam semesta, pengetahuan, dan kebijaksanaan. 始まりはあるが終わりはない。無限。星にもまた始まりがあるが自らの力を持って滅びゆく。有限。 Pernyataan ini mencerminkan konsep kosmologis bahwa alam semesta dimulai dengan suatu peristiwa besar seperti Big Bang, tetapi tidak memiliki akhir yang pasti. Ini menggambarkan pandangan bahwa meskipun ada titik awal dalam penciptaan alam semesta, perjalanan dan eksistensi alam semesta bersifat tak terbatas dan terus berlangsung. Lalu siklus hidup bintang-bintang di alam semesta lahir dari awan gas dan debu, bersinar terang selama jutaan hingga miliaran tahun. Namun pada akhirnya kekuatan internal mereka menyebabkan kehancuran mereka sendiri, meledak dalam supernova. Ini menggambarkan bahwa meskipun sesuatu yang besar dan kuat memiliki masa kejayaan, pada akhirnya mereka memiliki batasan dan akan menghadapi kehancuran. Kebijaksanaan sejati datang dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan manusia dan kemampuannya untuk mempertanyakan dan meragukan segala sesuatu. Orang yang terlalu yakin akan kebijaksanaannya sendiri mungkin gagal melihat perspektif lain atau menerima bahwa mereka bisa salah. Ini adalah pandangan yang sangat filosofis tentang kerendahan hati intelektual dan pentingnya keraguan dan pertanyaan dalam pencarian pengetahuan. Hingga kutipan ini membantu kita untuk merenungkan tentang tempat kita di alam semesta, sifat sementara dari segala sesuatu, dan pentingnya kerendahan hati dalam pencarian pengetahuan. Ini adalah refleksi mendalam yang sangat sejalan dengan tema-tema besar yang akan disampaikan oleh Steins Gate, yakni tentang waktu, perubahan, dan konsekuensi dari tindakan kita. Kemudian kita diperkenalkan pada protagonis utama kita, Okabe Rintaro, seorang mahasiswa eksentrik yang terobsesi untuk menjadi mad scientist. Okabe sering menghayal dan berimajinasi seakan ia benar-benar ilmuwan gila yang menjadi buronan dari organisasi rahasia. Pada awal kemunculannya, kita memahami bahwa Okabe merupakan pribadi yang ceria, baik hati, dan terlihat sedikit aneh. Mungkin awal ketika kita melihat sifat Okabe, kita merasa sedikit tidak nyaman karena tindakannya yang aneh dan berlebihan terhadap sesuatu. Ia mendramatisir setiap kejadian yang ia alami seakan-akan ia ada di dunia yang berbeda. Namun di sepanjang animenya berjalan, kita akan merindukan sifat yang aneh ini karena kita akan merasa nyaman ketika dihadapkan dengan situasi yang berbahaya pada anime ini. Kita akan merasa bahwa sifat Okabe ini yang akan menciptakan jalan keluar dan tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun di muka bumi. Seakan-akan karakter aneh Okabe yang disebut Hoin Kyoma ini bisa mengatasi segala masalah yang ada dengan caranya sendiri. Dia menciptakan identitas yang unik dan kokoh untuk dirinya sendiri. Ini menyentuh tema eksistensialisme di mana individu mencari makna dan identitas dalam dunia yang mungkin tampak kacau dan tidak berarti. Okabe berusaha menemukan tempat dan maknanya sendiri dalam dunia ini melalui peran yang dia ciptakan. Okabe menunjukkan ketidakpercayaannya dan skeptismenya terhadap realitas yang tampak. Dia sering berbicara tentang konspirasi
dan dunia yang tersembunyi di balik dunia yang tampak nyata. Ini mencerminkan tema filosofis tentang realitas dan ilusi yang membuat kita untuk mempertanyakan apa yang benar-benar nyata dan apa yang mungkin hanya ilusi. OKB sering mempertanyakan apakah yang dia lihat dan alami adalah kenyataan atau bagian dari manipulasi yang lebih besar. OKB memiliki sebuah lab penelitian. Di dalamnya, ia banyak membuat alat yang disebutnya sebagai alat masa depan. Meskipun banyak dari alat-alat yang diciptakannya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi OKB selalu optimis dan percaya diri dengan karya ciptaannya. Ia bangga dengan kemampuannya dan ia tidak terpengaruh dengan orang lain. Di balik sifatnya yang mendramatisir dan juga aneh, OKB aslinya memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia juga teliti, optimis, dan berani mengungkapkan apa yang menurutnya benar. Contohnya pada episode pertamanya, ia menghadiri seminar tentang teori mesin waktu dari Profesor Nakabachi. Ia melihat bahwa apa yang disampaikan oleh profesor merupakan plagiarisme dari seseorang yang mengaku berasal dari masa depan, yakni John Titor. Dengan frontal, ia berteriak dan mengatakan bahwa semua yang disampaikan profesor adalah teori milik John Titor. Akhirnya, OKB ditarik keluar dari ruangan itu dan diajak bicara oleh Makise Kurisu, anak dari Profesor Nakabachi. Makise mengatakan hal aneh kepada OKB. Ia mengatakan bahwa sebelumnya OKB gelisah dan khawatir, seakan-akan ia ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. OKB merasa aneh dan bingung apa arti semua ini. Akhirnya, OKB lari dan meninggalkan Makise seorang diri. Saat OKB sedang bersama Mayuri, ia mendengar suara teriakan menggelegar di gedung seminar itu. Ia segera menuju suara tersebut dan naas. Ia melihat Makise Kurisu bersimbah darah dan terlihat sudah terbunuh. OKB yang syok dengan apa yang dilihatnya segera keluar dan mengirim pesan kepada Daru di lab penelitian bahwa Makise Kurisu sudah terbunuh. Anehnya, saat ia menekan tombol kirim pada ponselnya, OKB merasa dunia terbalik dan orang-orang yang ada di sekitarnya menghilang. Ia tersadar pada sebuah tempat berwarna putih kosong tanpa adanya orang-orang dan tiba-tiba OKB tersadar dan orang-orang kembali muncul seperti semula. OKB bingung karena tempat di mana ia berdiri sekarang berbeda dengan sebelumnya. Di saat itu juga, ingatan OKB berbeda dengan yang orang lain ingat, diakibatkan perpindahan garis dunia. Setelah menyadari pesan yang ia kirim kepada Daru terkirim ke masa lalu, ia dikejutkan bahwa Makise Kurisu masih hidup. Ini membingungkan OKB dan membuatnya menyadari perbedaan ingatan yang terjadi pada dunia ini. OKB mulai memperhatikan bahwa beberapa hal tampak tidak konsisten. Beberapa kenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan kenyataan yang diingat oleh orang lain. Pesan yang ia kirim ke masa lalu memberikan dampak yang sangat besar, melebihi seluruh ekspektasinya tentang perubahan garis dunia. Ia menyadari potensi besar dari email. Keingintahuannya untuk menjelajahi kemampuan hal ini akan membawanya ke serangkaian peristiwa yang penuh dengan komplikasi dan bahaya yang tak terduga akibat efek paradoks serta perpindahan garis dunia. Contohnya cerita yang sangat terkenal pada tahun 2001 tentang John Titor menghilang. Padahal John Titor merupakan legenda yang sangat terkenal pada saat itu. Bahkan rangkuman yang OKB simpan di lemari dan komputernya juga menghilang. Seakan-akan John Titor tidak pernah ada. Salah satu yang membuat anime ini menjadi mahakarya yang indah adalah konsep waktu yang sangat detail dan terasa nyata. Konsep world line atau garis dunia yang dipilih anime ini sangat tepat. Konsep waktu juga yang disebut sebagai CTC atau closed time loop adalah konsep yang berkaitan dengan perjalanan waktu di mana kejadian-kejadian di masa depan menyebabkan peristiwa di masa lalu yang pada gilirannya menyebabkan peristiwa di masa depan tersebut. Ini menciptakan lingkaran kausal yang tertutup tanpa titik awal dan titik akhir yang jelas. Ketika OKB pertama kali mengirim pesan kepada Daru tentang kematian Kurisu, pesan tersebut dikirim ke masa lalu dan menyebabkan perubahan garis waktu, mengarahkan ke peristiwa yang terjadi dalam garis waktu yang baru. Ini adalah contoh closed time loop di mana tindakan OKB di masa depan mempengaruhi masa lalu dan mengubah garis dunia. Selain konsep waktu, konsep garis dunia di anime ini juga membuat dunianya semakin menarik dan sangat luas. World line atau garis dunia yang diterapkan pada anime ini hanya satu dunia yang aktif, dan garis dunia yang lain hanyalah probabilitas atau kemungkinan semata. Mereka mewakili berbagai hasil potensial dari peristiwa dan keputusan yang diambil oleh karakter.
Misalnya ketika OKB Rintaro mengirim pesan Kurisu sudah terbunuh ke masa lalu, dia secara tidak sengaja mengubah peristiwa masa lalu dan sebagai hasilnya menggeser garis dunia aktif yang lama ke garis dunia yang baru, garis dunia beta ke garis dunia alpha, di mana satu pesan sederhana itu bisa mempengaruhi dunia secara signifikan, di mana Makise Kurisu mati di garis dunia sebelumnya. Setelah OKB mengirim pesan itu ke masa lalu, Makise Kurisu tetap hidup. Ini adalah efek butterfly dari konsekuensi perubahan kecil di masa lalu, di mana satu perubahan berdampak sangat luas pada dunia. Bagaimana bisa itu terjadi? CERN sebagai organisasi besar memiliki sistem yang memonitor seluruh pesan di dunia, di mana pesan yang dikirim OKB ke masa lalu, waktu mengirimnya lebih baru daripada waktu diterimanya pesan tersebut. Ini memungkinkan CERN untuk menyadari pesan OKB, sehingga ia bisa merebut teknologi yang diciptakan OKB. Efeknya, CERN bisa menciptakan mesin waktu. CERN bisa menguasai dunia. Siapa saja yang menentang CERN akan dimusnahkan, sehingga terjadinya distopia. Suzuha di masa depan akan kembali ke masa lalu untuk mengubah garis dunia. Karena terburu-buru, Suzuha salah menentukan koordinat dan mendaratkan mesin waktu di atap gedung radio, bukan di atasnya. Akibatnya, seminar dibatalkan. Makise Kurisu tidak bertemu dengan ayahnya. Makise Kurisu tetap hidup di garis dunia ini, garis dunia alpha. Ini menggambarkan bagaimana perubahan kecil di masa lalu dapat memiliki dampak besar dan tidak terduga di masa depan. Butterfly effect adalah bagian dari teori chaos yang menyatakan bahwa perubahan kecil dalam satu sistem yang kompleks dapat menyebabkan perubahan besar dalam sistem tersebut. Istilah ini berasal dari analogi bahwa kepekaan sayap kupu-kupu di Brasil bisa menyebabkan tornado yang besar di wilayah Texas. Awalnya, OKB dan teman-temannya melihat Dimel sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal luar biasa, dari memperbaiki kesalahan masa lalu hingga membuat kehidupan sehari-hari lebih baik. Mereka tidak begitu menyadari butterfly effect yang sudah terjadi pada dunia ini. Tanpa mengetahui konsekuensi yang akan terjadi, mereka terus mengintervensi dunia mencapai titik di mana semuanya tidak bisa dikembalikan seperti semula. Selama eksperimen mereka, OKB dan teman-temannya menemukan data yang menunjukkan bahwa organisasi rahasia bernama CERN juga meneliti perjalanan waktu. CERN yang memiliki teknologi canggih dan sumber daya besar telah melakukan eksperimen mereka sendiri dan memiliki rencana untuk menggunakan teknologi ini untuk keuntungannya sendiri. OKB menyadari bahwa dia sedang diawasi dan CERN mungkin melihat mereka sebagai ancaman. Ketika ancaman dari CERN semakin nyata, terungkap bahwa Moeka Kiryu adalah agen dari CERN. Dia mengkhianati OKB dan teman-temannya. Ini mengakibatkan invensi CERN ke laboratorium mereka dan penangkapan para anggota lab. Pengkhianatan ini sangat mengejutkan bagi OKB dan teman-temannya, karena mereka telah mempercayai bahwa Moeka adalah anggota lab sebagaimana anggota yang lain. Moeka bersama agen CERN lainnya menyerbu lab, mengambil data penting, dan menahan anggota lab satu persatu. OKB melihat Mayuri ditembak mati di depan matanya. Ini memicu trauma dan rasa bersalah yang mendalam di dalam dirinya. OKB terus kembali ke masa lalu dengan time leap machine atau mesin pelompat waktu. Ia berusaha menyiapkan Mayuri. Dia mencoba berbagai cara untuk mengubah masa lalu dan menyelamatkan Mayuri. Setiap upaya yang dilakukan hanya berakhir dengan kegagalan dan rasa putus asa yang semakin mendalam. Dia menyaksikan kematian Mayuri berulang kali dalam berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Namun, hasilnya selalu sama. Ini adalah efek dari peristiwa yang tidak terelakkan yang disebut sebagai attractor field. Ini memastikan konvergensi dari sebuah kejadian selalu terjadi, meskipun dengan jalan yang berbeda. Seperti kematian Mayuri, terciptanya mesin waktu, hingga CERN yang berhasil menciptakan distopia. Kita menyebutnya semua itu dengan satu kata yang sederhana, takdir. Ketika OKB pertama kali mengirim email untuk mengubah masa lalu, dia tidak pernah memperkirakan dampak besar yang akan terjadi. Dia berharap bahwa perubahan kecil dapat memperbaiki keadaan dan menyelamatkan Mayuri dari kematian. Tetapi dia segera menyadari bahwa takdir Mayuri tampaknya telah ditetapkan oleh suatu kekuatan yang lebih besar. Ini membuat OKB merasa frustasi dan hampir kehilangan harapan. Tidak peduli berapa kali dia mencoba mengubah masa lalu untuk menyelamatkan Mayuri,
dia tetap tidak bisa menghentikan kematian Mayuri. Okabe memproses informasi dan menanggapi situasi yang sulit dengan kecerdasan yang luar biasa. Dia juga tidak pernah menyerah dan terus mencari solusi bahkan di tengah-tengah kekacauan. Ia merupakan orang yang sangat analitis dan kreatif, seringkali melihat pola-pola yang tidak terlihat oleh orang lain dan menghubungkan titik-titik yang tampaknya tidak terkait satu sama lain. Kemampuannya untuk berpikir di luar kotak dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang tidak terlihat oleh orang lain membuatnya dapat menemukan solusi yang lebih revolusioner terhadap perjalanan waktu. Ia tidak bisa mengubah takdir yang ada di garis dunia ini, di mana Mayuri ditakdirkan kematiannya. Ia harus berpindah ke garis dunia di mana Mayuri ditakdirkan hidup, garis dunia beta. Namun, keputusan itu tidak semudah ucapan belaka. Okabe harus kembali ke garis dunia awal di mana Sun tidak pernah mengejarnya. Salah satu yang harus ia lakukan adalah mendapatkan kembali teknologi kunci yang sebelumnya dimiliki Okabe, IBN 5100, untuk menghapus seluruh jejak yang ada pada database CERN sehingga CERN tidak pernah menyadari pesan Okabe ke masa lalu. Konsekuensi dari hal itu yakni seluruh email harus dibatalkan, karena email yang dikirim oleh anggota lab memiliki hubungan tidak langsung dengan hilangnya IBN 5100. Ini akibat butterfly effect yang terjadi. Ferris mengirim pesan ke masa lalu kepada ayahnya sebagai penculik bahwa dirinya sedang disandra. Ayahnya yang ingin menebus putrinya menjual komputer IBM 5100 sehingga IBM 5100 tidak pernah disumbangkan ke Kuilia Nabayashi. Email ini juga membuat ayahnya selamat dari kecelakaan pesawat hingga Akihabara tidak menjadi kota budaya otaku dan tetap menjadi kota pusat elektronik. Lalu Urushibara yang mengirim pesan kepada ibunya saat mengandungnya untuk memakan lebih banyak sayuran berefek pada jenis kelaminnya yang awalnya laki-laki menjadi perempuan. Urushibara perempuan juga menjatuhkan komputer IBM 5100 yang menyebabkan kerusaknya komputer yang disumbangkan ayah Ferris ke Kuilia Nabayashi, sehingga komputer itu dibuang dan tidak ada di Kuilia Nabayashi sebagaimana mestinya. Terakhir, di email yang dikirim oleh Moeka, ia mengirim pesan kepada dirinya untuk mengambil IBM 5100 sebelum Okabe mengambilnya dari Kuilia Nabayashi, sehingga Okabe tidak bisa menemukan IBM 5100 di kuil itu karena Moeka mengambilnya terlebih dahulu dan memberikannya kepada CERN. Semua email yang awalnya Okabe anggap enteng memiliki dampak yang sangat besar dalam keseluruhan dunia. IBM 5100 yang jelas tidak memiliki hubungan secara langsung dengan email yang dikirimkan Ferris dan Urushibara bisa terpengaruh secara signifikan, yang menyebabkan hilangnya IBM 5100 dari tangan Okabe. Contoh mudahnya, roket memiliki komponen yang sangat banyak dan kompleks. Jika kita mengubah satu saja jalur kabelnya tanpa tahu apa-apa, apa yang akan terjadi pada roket itu? Ini adalah sesuatu yang kecil. Apalagi perubahan kecil yang dilakukan kepada dunia yang sangat kompleks ini, yang ditempati oleh lebih dari 8 miliar manusia dan memiliki pemikiran yang berbeda pula. Tentunya, efek yang tidak terkendali akan terjadi, menciptakan paradoks waktu yang berbahaya untuk masa depan umat manusia. Setelah seluruh email dibatalkan, Okabe tersadar dengan satu hal penting yang sangat krusial, bahwa Makise Kurisu, 3 garis dunia beta, ditakdirkan kematiannya. Ia merasa putus asa. Okabe dihadapkan dengan keputusan di mana ia harus memilih antara Kurisu atau Mayuri. Di garis dunia beta, kematian Kurisu adalah peristiwa yang memicu serangkaian kejadian yang pada akhirnya menyelamatkan Mayuri. Namun, di garis dunia alpha, Mayuri terus-menerus menghadapi kematian yang tak terhindarkan. Okabe bergulat dengan dilema moral yang mendalam. Jika ia membiarkan Kurisu mati, Mayuri akan hidup, tetapi kehilangan Kurisu akan sangat menghancurkannya. Sebaliknya, jika ia menyelamatkan Kurisu, Mayuri akan terus berada dalam bahaya kematian yang terus-menerus. Sekali lagi, Okabe harus menghadapi keputusasaan yang berlipat, di mana seluruh kerja kelasnya selama ini untuk membatalkan email dan menyelamatkan Mayuri harus dibayar dengan kematian Kurisu. Ia merasa menyesal telah berjuang sekuat tenaga yang ujungnya hanya untuk membunuh Makise Kurisu. Okabe merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung dari penderitaan dan kehilangan, membuatnya hampir kehilangan harapan. Akhirnya Makise Kurisu menenangkan Okabe untuk jangan ragu pada situasi ini.
terus maju sebagai Hoin Kyoma, selamatkan Mayuri, dan kembali ke garis dunia beta. Setelah kembali ke garis dunia beta dan menyelamatkan Mayuri, Okabe merasa lega sejenak. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suzuha dari masa depan muncul dengan kabar buruk bahwa di garis dunia beta, meskipun CERN tidak mendominasi dunia, ancaman yang lebih besar sedang mengintai. Perang Dunia Ketiga. Suzuha meminta Okabe untuk sekali lagi menyelamatkan dunia dengan cara menyelamatkan Makise Kurisu dari kematiannya dan mencegah transkrip mesin waktu yang diambil oleh Profesor Nakabachi jatuh ke tangan Lucia. Ini untuk mencegah terciptanya Amadeus, sebuah kecerdasan buatan yang dibuat menggunakan otak Kurisu yang berperan dalam menggerakkan konflik global. Okabe yang sudah kelelahan dengan perjuangan tanpa hati setuju untuk mencoba sekali lagi. Namun, dalam usahanya menyelamatkan Kurisu, ia malah mendapati dirinya sebagai penyebab langsung kematiannya. Dalam upaya menyelamatkan Kurisu dari serangan ayahnya, Okabe secara tidak sengaja menusuk Kurisu sendiri. Ini adalah pukulan telak bagi Okabe, menghancurkan semangat dan harapannya. Merasa benar-benar kalah. Ia menyerah pada kenyataan bahwa Kurisu harus mati, dan menerima takdir bahwa 5,4 miliar manusia akan mati dalam Perang Dunia Ketiga yang akan datang. Keputusan Okabe untuk menyerah membuka jalur ke cerita Steins Gate Zero, yang menggambarkan dunia di mana Okabe tidak lagi mencoba menyelamatkan Kurisu. Ia hidup dalam keputusasaan, dihantui oleh kegagalan dan penderitaan. Namun, cerita ini juga menunjukkan perjalanan Okabe menuju pemulihan dan penebusan, melalui serangkaian peristiwa yang menyakitkan, termasuk 3.000 kali lompatan waktu, yang sangat melelahkan dan penuh penderitaan. Okabe mulai menemukan cara untuk kembali bangkit dan mengatasi masalah terbesar pada perjalanan waktu, yakni konvergensi dan antraktor field yang harus terjadi pada masa lalu. Dalam Steins Gate Zero, Mayuri memainkan peran penting dalam memotivasi Okabe. Setelah menyadari betapa dalamnya penyesalan Okabe karena menyerah, Mayuri sendiri dari masa depan muncul untuk menampar Okabe, baik secara fisik maupun emosional, mendorongnya untuk tidak menyerah. Ini adalah momen yang sangat emosional dan menentukan di mana Okabe akhirnya memutuskan untuk mencoba sekali lagi menyelamatkan Kurisu dan mencegah Perang Dunia Ketiga terjadi. Dengan semangat yang baru dan bantuan dari dirinya sendiri di masa depan, Okabe menyusun rencana yang lebih matang untuk menyelamatkan Kurisu. Kali ini, ia menemukan cara untuk menghindari konvergensi waktu dan attraktor field yang mengharuskan kematian Kurisu dengan cara memasukkan kematian Makise Kurisu itu sendiri. Ia tidak boleh mengubah masa lalu di mana dirinya di masa lalu melihat Makise Kurisu terbunuh. Ia harus mengubah masa lalu tanpa mengubah masa lalu. Ia harus membuat ilusi kematian Kurisu dengan cara yang meyakinkan, memastikan bahwa ayahnya dan semua orang dan dirinya sendiri di masa lalu percaya bahwa Kurisu telah mati. Itu semua harus dicapai untuk menuju garis dunia Steins Gate, di mana Kurisu selamat dan transkrip mesin waktu tidak jatuh ke tangan Lucia. Ini mencegah terciptanya Amadeus serta Perang Dunia Ketiga. Tetapi bagaimana Okabe bisa menemukan cara untuk terhindar dari attraktor field? Bukankah attraktor field dan konvergensi waktu bersifat kepastian? Dan apakah memang bisa menipu dunia dan lebih dalam menipu takdir? Kita perlu memahami dulu attraktor field dalam Steins Gate. Ini merujuk pada konsep bahwa garis dunia tertentu memiliki kecenderungan kuat untuk mengarah pada peristiwa-peristiwa tertentu yang disebut sebagai titik konvergensi. Ini berarti bahwa peristiwa tertentu seperti kematian Kurisu akan terjadi dalam berbagai cara meskipun perubahan kecil dilakukan di masa lalu. Attraktor field menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu sulit untuk diubah karena mereka dianggap sebagai titik-titik yang tidak dapat dihindari dalam sejarah. Okabe dari masa depan menemukan cara untuk terhindar dari attraktor field berdasarkan pengalamannya di garis dunia ini. Okabe pada garis dunia ini ditakdirkan kematiannya pada tahun 2025. Tetapi Daru mengumumkan kematian Okabe sebelum orang-orang yang mengicari si otak Okabe menemukannya, sehingga Okabe hanya mati otaknya, tidak secara fisik. Kemudian Daru dan Maho berhasil menciptakan mesin yang bisa mengambil ingatan Okabe di masa lalu, lalu menyuntikkannya kepada Okabe yang telah mati otaknya. Tetapi Okabe tidak pernah siuman setelah disuntikkan ingatan tersebut.
Ia baru sadar pada tahun 2036 dan saat itulah Daru dan Maho berhasil memanipulasi kematian seseorang. Pada kasus ini adalah kematian dari OKB itu sendiri. Konsep ini ia terapkan dan sampaikan kepada OKB di masa lalu untuk mengubah masa lalu tanpa mengubah masa lalu. OKB yang menyadari bahwa untuk menghindari Attorney Field yang mengharuskan kematian Kurisu, ia tidak boleh benar-benar mengubah masa lalu yang dilihat oleh dirinya sendiri. Sebaliknya, ia harus membuatnya seolah-olah Kurisu benar-benar mati, sementara sebenarnya ia selamat. Dengan bantuan dirinya sendiri dari masa depan, OKB menyusun rencana untuk menciptakan ilusi kematian yang sempurna bagi Kurisu. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan trik untuk memastikan bahwa ayah Kurisu dan semua orang termasuk dirinya sendiri di masa lalu percaya bahwa Kurisu telah mati. OKB mencoba untuk menipu takdir dengan menciptakan situasi di mana peristiwa yang tampak sebagai titik konvergensi sebenarnya tidak terjadi. Ini adalah usaha untuk menemukan jalan keluar dari Attack Field tanpa benar-benar melawan arus utama waktu. Dengan tidak benar-benar mengubah peristiwa yang dilihat oleh dirinya sendiri di masa lalu, OKB menghindari paradoks yang bisa merusak garis waktu. Ia bekerja dalam batas-batas sistem untuk mencapai hasil yang diinginkan sehingga tidak menyebabkan perpindahan garis waktu. Dengan berhasil menipu dunia dan menciptakan ilusi kematian Kurisu, OKB berhasil mencapai garis dunia Steins Gate. Dalam Worldline ini, Kurisu selamat dan informasi tentang mesin waktu tidak jatuh ke tangan Rusia, mencegah terciptanya Amadeus dan Perang Dunia Ketiga. Rencana OKB untuk menyelamatkan Kurisu dengan menciptakan ilusi kematian adalah puncak dari perjuangannya melawan Attack Field dan titik konvergensi waktu. Dengan bantuan dari dirinya sendiri di masa depan, OKB menemukan cara untuk bekerja dalam batas-batas sistem waktu, untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa menciptakan paradoks. Ini menunjukkan bahwa meskipun takdir tampaknya pasti, ada cara-cara kreatif untuk menipu dunia dan mengubah hasil yang tampaknya tidak terelakkan. Steins Gate menggambarkan perjuangan ini dengan cara yang mendalam dan filosofis, menantang konsep kepastian dan kebebasan dalam hidup. Steins Gate memberikan penutupan yang penuh harapan di mana OKB berhasil mencapai garis dunia Steins Gate, di mana baik Mayuri maupun Kurisu selamat. Ini adalah garis dunia di mana OKB akhirnya menemukan kedamaian setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan. OKB sering menghayal dan berimajinasi tentang banyak hal. Namun sepanjang ceritanya berjalan secara mengejutkan, apa yang OKB hayalkan benar-benar terjadi. Seperti organisasi rahasia, Mr. Brown, Stratford, Durupa, hingga Steins Gate. Semuanya benar-benar terjadi. Dan ini menurutku adalah bias dan efek samping dari kekuatan yang dimilikinya. Reading Steiner. Ia memiliki banyak ingatan di garis dunia lain tentang perjalanan waktu dan probabilitas akan garis dunia. Cerita ini tidak hanya tentang perjalanan waktu dan upaya untuk mengubah masa lalu, tetapi juga tentang pengorbanan, cinta, dan ketekunan. Melalui perjuangan OKB, kita diajarkan bahwa bermain dengan waktu hanya akan menuntun kita ke kehancuran. Kita tidak memerlukan mesin waktu. Kita hanya perlu maju ke depan dengan penuh keberanian dan tekad, melakukan apa yang menurut kita benar. Pesan filosofis yang mendalam tentang identitas, tanggung jawab ilmiah, dan kekuatan pilihan individu sangat menonjol dalam cerita ini. Steins Gate adalah contoh sempurna bagaimana cerita fiksi ilmiah dapat digunakan untuk mengeksplorasi tema-tema manusia yang universal, mengajarkan kita tentang pentingnya harapan dan upaya terus-menerus dalam menghadapi tantangan terbesar dalam hidup.